Ini video terakhir saya tentang ijazah Pak Jokowi ya. Saya bodoh amat. Mau asli, mau palsu sekarang. Saya udah capek berurusan dengan ijazah nggak kelar-kelar ini. Karena Pak Jokowi juga nggak kooperatif ya. Senang banget menjadi pusat perhatian gitu. Di bertele-tele begitu. Ya nggak mau mengungkap ijazahnya. Saya cuma mau ngasih kalian gambaran tentang jalur hidup yang diceritakan ke wartawan-wartawan Kompas TV, CNBC, CNCC, segala macam itu. Ya, gini. Ini intinya. Kalian bisa lihat Pak Jokowi itu menikah tanggal 24 Desember 1986. Tahan. 24 Desember 1986 itu hari Rabu sebelum Natal. Gibran lahir di Solo 1 Oktober 1987. Artinya dari jarak antara pernikahan dengan Gibran lahir itu ada waktu 9 bulan 6 atau 7 hari. Jadi 9 bulan 7 hari lah kita anggap ya. Oke, tahan. Langsung aja kita simak videonya. Ini video terakhir saya tentang ijazah Pak Jokowi ya. Saya bodoh amat. Mau asli, mau palsu sekarang. Saya udah capek berurusan dengan ijazah nggak kelar-kelar ini. Karena Pak Jokowi juga nggak kooperatif ya. Senang banget menjadi pusat perhatian gitu. Di bertele-tele begitu. Ya nggak mau mengungkap ijazahnya. Saya cuma mau ngasih kalian gambaran tentang jalur hidup yang diceritakan ke wartawan-wartawan Kompas TV, CNBC, CNCC, segala macam itu. Ya, gini. Ini intinya. Kalian bisa lihat Pak Jokowi itu menikah tanggal 24 Desember 1986. Tahan. 24 Desember 1986 itu hari Rabu sebelum Natal. Gibran lahir di Solo 1 Oktober 1987. Artinya dari jarak antara pernikahan dengan Gibran lahir itu ada waktu 9 bulan 6 atau 7 hari. Jadi 9 bulan 7 hari lah kita anggap ya. Oke, tahan. Terakhir ini wawancara di Kompas TV. Setelah menikah dengan Ibu Iriana, Pak Jokowi itu mengajak Ibu Iriana itu tinggal di Aceh. Di sini dibilang nih, Jokowi dan Iriana hidup di tengah hutan selama 2,5 tahun lamanya. 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Ibu Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Berarti Gibran lahirkan di Solo. Mereka 2,5 tahun lamanya di Aceh baru mau melahirkan Gibran. Berarti 86 kan? 87, 88, mau 89. 89 berarti. Pulang ke Solo untuk melahirkan Gibran. Berarti Gibran nggak lahir tahun 87 dong. Kalau 2,5 tahun lamanya tinggal di Aceh. Di situ aja intinya. Ya, entah yang benar itu yang mana. Entah Gibran memang benar lahir tahun 87, tapi nggak mungkin menikahnya tahun 86. Berarti karena pada tahun kedua Iriana sudah dalam kondisi hamil. Tahun kedua. Berarti setelah menikah tahun kedua baru hamil. Atau versi kedua, Pak Jokowi ini menikahnya bukan tahun 86, tapi sebelum itu. Karena Pak Jokowi pernah bilang di suatu pidato. Pak Jokowi pernah bilang di suatu pidato, saya bekerja di Kraf Aceh tahun 85, 86, 87, 88. Berarti fix dong. Pak Jokowi katanya ijazahnya itu lulus November 85. Langsung kerja. Tapi kenapa Gibran lahirnya tahun 87? Sedangkan di sini katanya kerja di Aceh itu sampai tahun 88. Gibran lahir tahun berapa dong? 89. Nah, jadi berliku-liku ya gitu. Maksudnya ceritanya tuh nggak cocok, nggak nyambung. Tuh, ceritanya nggak cocok, nggak nyambung. Kalau saya kumpulin gitu kan, daripada wawancara wartawan itu saya kumpulin ceritanya nggak nyambung. Mulai dari kapan wisudanya, kapan mulai kerja di Acehnya, lama mereka
kapan menikahnya, tahun berapa, lamanya mereka tinggal di Aceh bersama, kemudian Gibran lahir tahun berapa, itu semuanya tuh nggak cocok guys. Ya, oke lah. Kesimpulannya, apakah benar Pak Jokowi lulusan UGM? Menurut saya nih dari cerita-cerita yang ini, sedangkan gini ya, Ibu Iriana itu saya baca beliau pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta ya, tapi nggak tamat, cuman sampai semester 6, berarti 3 tahun. Sedangkan katanya Pak Jokowi S1 UGM. Logika saya, kenapa kok orang memutuskan berhenti kuliah padahal tinggal 1 tahun lagi loh? Sayang banget kan? Kenapa? Kenapa sih harus berhenti kuliah menikah gitu? Kenapa? Buru-buru banget. Kenapa? Terus juga biasanya nih orang kalau sarjana itu nyari yang selepel. Gue udah sarjana, ya gue nyari sarjana deh. Kalau enggak, ya udah deh, kamu lulusin dulu deh gelar kamu, dapetin gelar dulu, kamu baru kita menikah. Tapi ini enggak. Jadi kesimpulan saya adalah ini yang paling penting. Saya menduga Pak Jokowi memang pernah kuliah di UGM, tapi nggak selesai. Makanya fotonya ada di Mapala Silvagama. Dan Pak Hari Mulyono ada, dan Pak Hari Mulyono selesai sampai wisuda, tapi Pak Jokowi nggak sampai wisuda. Pak Jokowi udahlah kerja aja gitu di Aceh gitu. Alasannya kenapa? Nggak tahu. Mungkin bandel, mungkin kurang nyambung gitu dalam pelajaran, susah gitu, sulit gitu untuk menyelesaikan, atau masalah ekonomi saya nggak ngerti juga. Tapi prediksi saya begitu, dugaan saya seperti itu. Ya, nggak selesai begitu. Karena tahun-tahun dia bekerja di Aceh dan tahun tinggal bersama Ibu Iriana di Aceh 2,5 tahun, sedangkan Gibran lahir tahun 87. Itu kayaknya nggak make sense kalau beliau wisuda tahun 85. Ya nggak make sense Pak Jokowi wisuda tahun 85, sedangkan Gibran lahir tahun 87 dan mereka dan Ibu Iriana dan Pak Jokowi ini tinggal di Aceh 2,5 tahun. Itu intinya. Saya nggak perlu mau cek itu forensik ijazah, saya nggak perlu. Saya baca aja, saya telusuri aja, saya cari benang merahnya. Kadang orang tuh nggak sadar ketika diwawancara itu kan dalam kondisi kurang fokus, keceplosan. Nah, saya kumpulin aja tuh remah-remahan cerita itu. Saya gabungin. Oh, gitu. Jadi dugaan saya Pak Jokowi memang nggak selesai di UGM. Tapi UGM bisa masuk kuliah. Karena masuk fakultas kehutanan itu nggak sulit. Karena passing grade-nya nggak tinggi. Fakultas kehutanan itu selepel dengan fakultas pertanian, MIPA, FKIP gitu, keguruan itu nggak tinggi passing grade-nya. Beda kalau mau masuk fakultas kedokteran atau teknik, itu sulit. Apalagi tahun 80 kan dulu katanya Pak Jokowi masuk angkatan 80 81 tahun ajarannya ya. Itu pasti saingannya nggak banyak. Karena dulu kan motivasi untuk sekolah tinggi itu nggak terlalu, nggak kayak sekarang saingannya ribuan, ratusan ribu bahkan. Ya. Oke, jadi clear. Saya nggak mau berurusan lagi dengan mitomania, orang yang bohong. Orang yang suka bohong itu penyakit. Jadi, dan apalagi seneng banget jadi pusat perhatian gitu. Capek buat Pak Roy Suryo, buat siapa-siapa aja yang ngurusin itu. Udahlah, stop lah. Capek. Lagian ini juga ijazah sarjana doang. Terserah lah mau dipalsuin juga. Nah, biarin lah. Mending kita move on sendiri. Karena yang bersangkutan senang-senang aja gitu dibahas mulu. Udah kayak selebritis. Bosan saya. Ya, Pak Jokowi merasa dihina dengan sehina-hinanya terkait dengan tuduhan ijazah palsu. Padahal menurut saya, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara yang sangat-sangat elegan dan sederhana. Misalnya Pak Jokowi tinggal menunjukkan saja di depan media sambil membawa ijazahnya. Ini loh ijazah asli saya dari UGM yang ditanya-tanyakan oleh publik saat ini. Ini loh ijazah saya asli, silakan difoto, silakan di video. Kalau ada yang mau melakukan uji forensik juga silakan, saya persilakan.
Nah, saya kira kalau Pak Jokowi berani menyatakan hal seperti itu di depan media, saya yakin masyarakat akan tenang dan percaya. Nah, terkait dengan mereka yang menuduh palsu apa segala macam, ya tinggal diproses saja secara hukum. Nah, sedikit cerita, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama juga pernah dituduh dan difitnah bahwasanya Barack Obama itu bukan asli orang Amerika Serikat, bukan lahir di Amerika. Tapi apa yang dilakukan oleh Barack Obama pada saat itu? Beliau justru menunjukkan salinan akte kelahirannya. Nah, setelah ditunjukkan, ya beres. Nah, kenapa Pak Jokowi tidak meniru hal yang dilakukan oleh Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat, ketika dituduh ijazahnya palsu? Kenapa tidak ditunjukkan saja ke depan publik, ini loh ijazah saya, kan beres Pak. Nah, padahal Pak Jokowi kan dalam videonya tadi kelanjutannya juga menyampaikan pesan agar masyarakat ini sebaiknya bersatu. Jangan ribut soal ijazah apa segala macam. Elit-elitnya juga diharapkan agar bersatu, agar bisa sama-sama untuk menghadapi situasi negara yang saat ini memang sulit, menghadapi situasi geopolitik yang memang lagi tidak baik-baik saja. Tapi di lain sisi, kenapa Pak Jokowi sepertinya justru membiarkan hal ini berlarut-larut gitu loh? Kenapa tidak diselesaikan dengan cara yang simple dan elegan? Tunjukkan saja di depan media, beres Pak. Ya, tapi saya nggak tahu apa alasan Pak Jokowi sehingga membiarkan permasalahan ini terus berlarut-larut sehingga masyarakat jadi bertanya-tanya dan gaduh. Ya, saya sih sebenarnya tidak suka juga sih terkait dengan gaduh-gaduh seperti ini. Membuang waktu menurut saya. Tapi harusnya Pak Jokowi juga menunjukkan ijazahnya di depan media agar beres gitu loh Pak. Kenapa sih kok kesannya malah memanfaatkan situasi ini agar masyarakat terus berbicara soal ijazah palsu. Nah, menurut saya tuduhan yang sehina-hinanya kepada Pak Jokowi itu bukan terkait ijazah Pak. Tapi ketika Pak Jokowi dituduh sebagai PKI lah, sebagai bukan orang muslim lah, kemudian almarhumah orang tuanya, ibundanya dituduh sebagai bukan orang muslim. Saya masih ingat betul pada saat itu banyak yang menuduh bahasanya ibundanya Pak Jokowi itu Kristen lah. Dan saya ikut mengkonter pada saat itu. Nah, pada saat itu kenapa Pak Jokowi tidak merasa dihina dengan sehina-hinanya? Padahal orang tua sudah difitnah, ya kan? Dirinya juga difitnah bukan sebagai seorang muslim, tapi dituduh sebagai PKI lah, apa segala macam. Nah, ketika dituduh ijazahnya palsu, kok malah merasa dihina dengan sehina-hinanya? Padahal terkait dengan tuduhan ijazah palsu ini sangat-sangat simpel dan sederhana. Tinggal tunjukkan saja ijazah aslinya. Nah, ijazah itu kan suatu kebanggaan Pak, ketika lulus di sarjana atau perguruan tinggi. Kan sebuah penghargaan dan kebanggaan. Tapi kenapa justru disembunyikan dan seakan-akan tidak boleh ada yang tahu gitu loh. Saya masih ingat betul ketika wartawan katanya melihat ijazahnya tidak boleh difoto apa segala macam. Nah, ini kan aneh Pak. Kenapa tidak boleh difoto? Ya, tapi terserahlah. Kalau Pak Jokowi memang tidak ingin menunjukkannya, itu kan haknya, tidak boleh memaksa juga kita kan. Tapi yang jelas, kalau ini tidak ingin diselesaikan dengan cara yang cepat, dengan simple, menurut saya ada sesuatu. Nah, publik juga nggak bisa disalahkan terkait dengan munculnya persepsi bahwasanya apa benar ini jangan-jangan palsu. Kenapa nggak ditunjukkan? Jadi jangan salahkan publik juga ketika ada yang berpersepsi seperti itu. Jadi saya pikir itu, terima kasih dan silakan masyarakat bisa menilai sendiri. Konspirasi kebohongan mulai dipermainkan. Padahal diperlihatkan juga belum ke publik, sudah memberikan statement katanya ada kemiripan. Kalau memang menyampaikan ada kemiripan, jadi kalau memang ya udah diperlihatkan dan juga dicocokkan dan disandingkan. Itu kalau memang tidak ada konspirasi kebohongan. Ya kalau memang rujukannya dengan ijazah yang udah lama beredar dengan ciri-ciri fotonya pakai kacamata, yang berkumis gitu ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah foto itu fotonya Bapak Jokowi? Ya memang kalau namanya iya dalam ijazah namanya, tapi fotonya apa yakin? Kalau menurut keyakinan saya pribadi nih,
keyakinan saya, karena saya tidak mau membohongin keyakinannya sendiri. Yaitu itu foto sosok orang lain ya, yang ada dalam ijazah yang udah lama beredar, yang fotonya tidak ya tersentuh dengan stempel gitu ya. Itu kalau menurut keyakinan. Tapi kalau memang menurut ya menurut keyakinan sampean panjenengan sebagai pembelanya, ya terserah, itu hak sampean panjenengan ya. Karena kaitan dengan ya keyakinan itu kaitannya dengan kejujuran ya, bukan cuma mencari pembenaran ya. Jadi ingat, ini kejujuran yang akan dipertanggungjawabkan ya. Jadi kalau memang dari ya teman-teman alumninya yang memperlihatkan ijazah itu gitu ya, dalam konten saya itu tuh yang saya setik, kalau memang ya ada kemiripan dengan ijazah Bapak Jokowi, tapi rujukannya dengan ijazah yang udah lama beredar, bukan ijazah yang selama ini belum diperlihatkan, ya yaitu dalam keyakinan saya ada konspirasi kebohongan yang mulai dipermainkan ya, agar bisa meyakinkan ke semua pihak, terutama ke masyarakat atau rakyat ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.